الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih memasuki yang namanya mutlak dan muqayyad. Sudah kita jelaskan bahwasanya mutlak dan muqayyad, na'am barakallahu fikum, ada rinciannya. Manakala sebab dan hukumnya sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad, gitu ya? Gitu enggak kemarin? Nah, manakala sebab dan hukumnya sama, nah barakallahu fikum, atau kemarin enggak disebutkan itu ya. Nah, yang jelas manakala apa sebabnya sama dan hukumnya beda, nah maka apa? Maka dikembalikan benar afan. Manakala sebab dan hukumnya sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Seperti itu. Kemudian manakala sebabnya sama, hukumnya beda, nah barakallahu fikum, maka yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, nah mengenai perbedaan sebab dan hukum. Kalau sebabnya beda, hukumnya juga beda, kemarin bagaimana? Sama juga. Kalau sebabnya beda, hukumnya beda, yang mutlak dibawa kepada mana mutlak, yang muqayyad dibawa kepada mana muqayyad. Kemarin itu ya, masalah isbal. Masalah isbal itu kan ada hadis yang, nah barakallahu fikum, lafadznya man jarra saubahu khuyala lam yandurillahu ilaih. Artinya barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Nah, tapi dalam keadaan ketika memanjangkannya pas sombong. Kan itu. Berarti ada lafaz sombong itu kan? Muqayyad enggak? Muqayyad. Datang hadis yang sifatnya mutlak. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang memanjang sampai di bawah mata kaki berupa sarung atau yang semisalnya, pakaian dan lain-lain, termasuk bagian dari api neraka. Ada lafaz sombong enggak situ? Enggak ada. Berarti bagaimana? Apakah dimaknakan itu larangannya kalau sombong, atau yang mutlak tetap di bawah ada mutlak? Yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang mutlak tadi mengenai semuanya, sombong enggak sombong tetap kena. Cuman kalau diiringi dengan sombong, ditambah lagi Allah Ta'ala tidak melihatnya. Mahfum insyaallah? Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Halaman 125 itu ya. Qala al-muallifu asbahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la zakkihim wa lahum adzabun alim. Allah musta'an. Tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka. Alhamdulillah. Tiga orang yang Allah Ta'ala tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, dan tidak mensucikan mereka, memberikan tazkiyah kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan tiga orang tersebut mendapatkan apa? Azab yang pedih. Siapa? Pertama al-musbil. Nah, al-musbil. Al-musbil itu ma'ruf ya, musbil ya, memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, mau sarung, sirwal atau jubah sama saja. Nah, barakallahu fikum. Wal mannan. Apa mannan itu? Nah, mannan itu orang yang dia memberikan sesuatu tapi berharap untuk atau istilahnya, nah barakallahu fikum, memberikan sesuatu berharap untuk dibalas dengan yang lebih. Atau dengan istilah lain, mannan itu dia memberikan sebuah pemberian tapi dia, nah barakallahu fikum, mengungkit-ungkit juga pemberiannya tersebut. Paham ya? Nah, jadi kamu sudah aku beri kok kayak gini, kamu gini. Nah, itu pada asalnya enggak diperbolehkan. Kecuali untuk i'tiraf. I'tiraf itu misalkan anak kan sudah ngasih tahu antum, misalkan anak kan sudah ngasih uang antum untuk beli kitab, kok malah dibelikan, nah barakallahu fikum, istilahnya yang lain misalkan. Itu kan berarti ngungkit itu bukan untuk apa?
bukan untuk istilahnya kita sombong, tapi untuk dia itu sadar itu, biar sadar. Itu lain lagi. Nah, manan itu ungkit-ungkit. Fulan dulu tak kasih, dulu tuh kayak gini-gini, padahal enggak ada unsur dan tidak ada alasan untuk disebutkan. Atau manan itu dengan makna dia memberi sebuah pemberian tapi ingin kalau dibalas dengan pemberian serupa atau yang lebih. Itu juga termasuk ancaman. Wal munfiq sil'atahu bil halaf al-kadzib. Nah, maksudnya dan orang yang menginfakkan barangnya dengan sumpah yang palsu atau sumpah dengan dusta. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kalau tidak salah itu dalam jual beli. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia barakallahu fikum jual beli tapi dia berani sumpah palsu. Harganya segini kok. Kulaan atau kulaan enggak? Jadi ngambilnya aja harganya enggak boleh 50. Kok ditawar 30 padahal ngambilnya cuma 20.000. Berarti kan dia ngomong demi Allah lah, adalah demi Allah. Demi Allah, ngambilnya aja enggak boleh 50. Kok ditawar 30. Padahal ngambil cuma 20. Berarti dia kan berbohong di situ. Nah, dusta di situ. Nah, itu terkena juga. Allah musta'an. Kita lihat, fahuna qala al-musbil wa lam yaqul khuyala. Di sini kalau antum perhatikan syahidnya musbil di sini. Di sini Rasulullah mengatakan musbil, tidak mengatakan wa lam yaqul khuyala dalam keadaan sombong. Fahal nuqayyiduhu bi kauni khuyala. Sekarang apakah di sini kita ikat dengan lafaz khuyala kalau sombong itu? Naam, kata beliau, na'am, li'anna al-hukma wahidun wa sabab wahid. Perhatikan ini kata beliau. Nah, fahuna qala al-musbil wa lam yaqul khuyala. Fahal nuqayyiduhu bi kaunihi khuyala? Naam, apakah sekarang kita mengikat musbil itu dengan khuyala di sini? Kita katakan na'am ya. Kenapa? Hukumnya satu, sebabnya satu. Kenapa? Apa hukumnya? Hukumnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Tadi yang pertama tadi apa? Memanjangkan dalam keadaan sombong, Allah Taala tidak melihat mereka. Sama-sama hukumnya tidak dilihat kan? Sama-sama sebabnya karena memanjangkan. Berarti di sini kita katakan hadis ini apakah harus dikasih lafaz sombong? Iya. Walaupun enggak sebutan sombong. Karena apa? Karena sebelumnya Allah Taala tidak melihat mereka. Tadi loh, 3 orang yang Allah Taala tidak mengajak bicara mereka, tidak melihat mereka. Berarti ada yang sama dengan yang sebelumnya? Ada yang sama kan? Yang sebelumnya tadi, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan apa? Sombong, Allah Taala tidak melihatnya. Nah, berarti di sini kata beliau, berarti di sini walaupun enggak ada lafaz sombong, apakah kita masih memberikan lafaz ini kalau sombong? Kita katakan iya, memang harus kasih kayak gitu. Kenapa? Karena hukumnya apa? Tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama kan? Sama hukumnya, sama sebabnya. Hukumnya Allah Taala tidak melihatnya, sebabnya karena isbal. Kalau itu baru benar. Tapi kalau yang tadi ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, kalau itu jelas mutlak itu. Sombong enggak sombong kena itu loh. Mahum salah ya? Naam. Fasara al-an al-mukhalif. Naam, fasara al-an al-mukhalifah fi at-taqyid wal itlaq tanqasam min arba'ati aqsam. Maka menjadilah sekarang perbedaan dalam masalah barakallahu fikum taqyid memberikan ikatan dan masalah itlaq memutlakkan ini terbagi menjadi 4 bagian. 1, ittafaqas sabab wal hukm. Sama-sama sebabnya dan sama-sama hukumnya. Berarti apa? Kalau sama sebab sama hukum tadi ditakyid ya. Gitu kan? Ya kan? Naam. Yang kedua, ittafaqas sabab wa ikhtalafal hukm. Naam, sebabnya sama tapi beda hukum. Ini bagaimana? Yang mutlak tetap mutlak gitu ya. Yang muqayyad tetap muqayyad. Kan itu seperti tayammum, ya kan? Kemudian yang ketiga, ikhtalafas sabab wa ittafaqal hukum. Sebabnya berbeda dan sama hukumnya. Ini bagaimana kalau ini? Yang mutlak-mutlak, yang muqayyad-muqayyad. Ya kan? Masalah hadis yang isbalat itu, yang hadis man jarra thawba khuyala lam yanzurillahu ilaih sama ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini kan sebabnya sama. Sebabnya isbal, tapi hukumnya beda. Pertama, tidak dilihat Allah Taala. Kedua, termasuk bagian api neraka. Kan beda hukumnya. Nah, ini yang mutlak-mutlak, yang muqayyad. Yang keempat, ikhtilafas sabab wal hukm. Beda sebab, beda hukum. Yang keempat apa? Beda sebab, beda hukum. Ini yang mana kira-kira beda sebab, beda hukum? Yang tadi itu ya, ayat yang hadis mengenai isbal itu ya. Beda sebab, beda hukum itu kan. Nah, kalau yang
beda sebab tapi hukumnya sama, yang mana? Yang masalah bayar fidyah. Ya kan? Bayar fidyah itu kan sebabnya satunya pembunuhan, sebabnya satunya apa? Sumpah, ya enggak? Tapi hukumannya sama-sama membebaskan budak. Berarti kalau beda sebab, beda hukum, yang mutlak dibawa pada muqayyad, kan itu. Ya kan? Yang satunya cuma beda budak tok itu, budak perempuan. Yang satunya budak perempuan yang beriman. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian fayuhmal mutlaq 'ala muqayyad, maka dibawa lafaz mutlak kepada muqayyad fima idza ittafaqa qaulan wahidan. Manakala sama-sama satu ucapan. Wala yuhmal mutlaq 'ala muqayyad, dan tidak boleh dibawa lafaznya mutlak kepada muqayyad fima idza ikhtalafa as-sabab wal hukm qaulan wahidan. Apabila barakallahu fikum berbeda sebab dan hukum dalam satu ucapan. Wa in ittafaqa as-sabab wa ikhtalafa al-hukm, apabila beda hukumnya tapi sama sebabnya, fa innahu la yuhmal mutlaq 'ala al-muqayyad 'ala ar-rajih wa qila yuqayyad. Ada yang mengatakan tetap yang mutlak di bawah muqayyad. Ada yang mengatakan yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Nah, ini yang dikuatkan beliau ya. Nah, berdasarkan apa? Pendapat yang kuat. Kalau beda hukum sama sebabnya. Beda hukum sama sebabnya. Masalah apa tadi? Nah, barakallahu fikum, beda hukum sama sebabnya tadi. Masalah di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengancam orang yang isbal tapi sombong. Allah Ta'ala tidak akan melihatnya, kan itu. Di hadis yang lain Allah Ta'ala tidak melihat orang yang isbal itu tanpa lafaz sombong. Berarti apakah yang lafaznya mutlak tadi tetap diikat dengan sombong? Naam. Karena beda apa? Ntar dulu. Kalau sama sebab berbeda hukum, maka yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Seperti hadis masalah isbal yang pertama tadi itu. Pertama, Allah SWT tidak melihat orang yang isbal dalam keadaan apa? Sombong. Kedua, lafadznya mutlak. Sombong enggak sombong tetap dapat ancaman neraka. Berarti bagaimana cara menggabungkannya? Yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Wa in ikhtalafa as-sabab wa ittafaqa al-hukm fa innahu yuhmal mutlaq al-muqayyad ma'ruf. Kalau beda sebabnya dan hukumnya sama, maka dibawa mutlak kepada muqayyad. Masalah apa? Masalah kafarah itu, ya enggak? Masalah kafarah bebasan budak itu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.